أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحيتهم فيها سلام سلام قولا من رب رحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Ini kalau lihat dengar jawaban salamnya ini tahan sampai jam 1. Nah, Pak Wali kira-kira siap? Hah? Pak Rasul? Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina kama nawa salafus salihin nawaina kama nawa jami'al masyayikhana wa mu'allimana Allahumma adkhil niyatana bi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutma'innatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda'u bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin hadirat, wabil khusus yang kita muliakan para alim ulama, para sepuh, para ustaz, para kiai, tuan guru yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita doakan semua para ustaz, para tuan guru diberikan oleh Allah kesehatan, dan juga yang kita muliakan aparatur pemerintahan yang hadir pada malam hari ini, daripada Bapak Kepala Desa kita dan juga dari kepolisian yang hadir dan juga dari KUA yang hadir, wabil khusus ketua masjid kita. Insyaallah mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah kesehatan, selalu dimudahkan semua urusan mereka, dilancarkan semua urusannya, dan mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat. Amin. Bapak, Pak, ada tidak terasa tambahan nikmat dari Allah? Hah? Pak, ada tidak terasa tambahan nikmat dari Allah? Banyak yang terasa atau banyak yang tidak terasa? Hah? Pak, pasti banyak yang tidak terasa ya, daripada yang terasa. Kalau yang terasa itu lebih banyak, sudah pasti Bapak sudah bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak yang tidak terasa, jadi wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Bagaimanapun keadaannya bapak-bapak, bagaimanapun keadaannya, selagi nyawa masih ada di badan, berarti kita masih mendapatkan nikmat. Bagaimanapun keadaannya, selagi masih bisa bernapas, berarti Allah masih memberikan kita
Kalau roh nyawa sudah tidak ada lagi di badan, nah ini namanya permainan sudah habis, game over, you and me, selesai. Ini baru habis, tidak ada lagi nikmat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, selagi masih kita bisa makan, masih bisa minum, walaupun terasa pahit, masih bisa duduk di masjid walaupun tidak betah, masih bisa duduk di kafe semangat sampai malam, masih bisa sarapan walaupun hanya mie goreng, itu masih luar biasa. Coba bapak pergi ke tepi lahan, keluar sedikit dari pelabuhan itu, lihat berapa banyak orang yang masih di bawah kita, yang mereka pagi makan, siang tidak makan. Sawit turun, kelapa turun, ikan turun, orangnya pun juga turun, tapi tetap masih bisa sarapan, masih bisa makan siang, masih bisa makan malam. Ini kira-kira nikmat yang Allah berikan ini cukup atau kurang? Pak, cukup atau kurang? Cukup atau kurang? Mau nambah? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah, kebahagiaan bukan bikasratil fulus, kebahagiaan bukan karena banyak duit, kebahagiaan bukan ketika punya jabatan, kebahagiaan bukan karena banyak rumah. Kalau ada rumah, Kemilahan ada rumah, Kuala Tunggal ada rumah, Palembang ada rumah, banyak rumah, istri satu. Kebahagiaan bukan karena banyak harta, kebahagiaan bukan karena tingginya jabatan. Kebahagiaan itu letaknya ketika kita sudah pandai bersyukur. Ketika kita sudah pandai bersyukur, ketika kita sudah tahu dari nikmat yang sudah kita dapatkan, ketika kita sudah tahu pemberian Allah yang tidak putus-putus, maka saat itulah kita akan alhamdulillah, nikmat hidup, masya Allah. Nikmat walaupun nasi putih pakai kecap, ikan asin, telur dadar, alhamdulillah. Nikmat, Kenapa? Karena sudah banyak orang yang tidak bisa makan nasi putih. Karena sudah banyak orang yang tidak bisa lagi makan nasi putih, dia sudah berubah nasi merah. Alhamdulillah masih bisa nasi putih, sambal piring, telur dadar ikan asin, alhamdulillah, bersyukur. Masih bisa minum teh telur, alhamdulillah. Dia pagi teh telur mantap. Alhamdulillah. Kenapa? Karena masih banyak orang yang tidak bisa dia minum dengan benar. Kita masih bisa, alhamdulillah. Coba bapak ke rumah sakit, ibu ke rumah sakit, banyak orang yang ngeluarin duit sampai juta-jutaan
2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, 15 juta hanya untuk buang angin, hanya untuk buang angin, hanya untuk kentut, hanya untuk kentut, ngabisin duit sampai juta-jutaan. Kita masya Allah dengar ceramah di masjid itu, jalan itu kentut, naik motor kentut, gratis gak bayar. Itu di tepi lahan juta-jutaan hanya untuk buang angin. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya ibu, kalau ibu mau bahagia sama suaminya, mau bahagia kehidupan keluarganya, jangan menilai suami dari duit yang dia kasih. Ini kadang-kadang suamimu enak nih, berapa satu bulan kasih kamu? 5 juta. Enak, aku cuma 1 juta setengah. Bu, yang mendapatkan 1 bulan 5 juta belum tentu bahagia. Malahan yang mendapatkan yang 1 bulannya dia 5 juta itu malahan semakin aman, semakin serakah. Kenapa? Semakin banyak dia memegang uang, semakin banyak dia punya angan-angan. Ibu, di dalam rumah itu ada lemari. Dalam lemari itu mana yang banyak? Baju ibu atau baju bapak? Pak, baju ibu, baju bapak yang banyak? Baju ibu, baju bapak terkalahkan. Tidak ada di lemari, digantung. Baju bapak kalah, tidak ada di lemari, digantung. Mengalah terus pokoknya, sampai baju pun mengalah. Sudah malam Jumat mengalah, baju pun mengalah. Makanya ibu kalau mau bahagia, bapak kalau mau bahagia, hidup rumah tangga, mau bahagia, kebahagiaan itu bukan dengan banyaknya uang nafkah, besarnya uang nafkah, bukan. Kebahagiaan itu bukan karena besarnya uang nafkah, bukan. Besarnya uang nafkah tidak menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan itu kapan akan didapatkan? Kebahagiaan itu didapatkan ketika ibu, suami, dan istri tahu kebaikan satu dengan yang lainnya. Tahu kebaikan satu dengan yang lainnya. Istri tahu dengan kebaikan suami, suami tahu dengan kebaikan istri. Ketika satu yang lain tahu dengan kebaikan satu dengan yang lain, maka materi mau besar mau kecil tidak akan menjadi kurang kebahagiaan, tapi tetap bahagia. Alhamdulillah. Ya Pak, kita ini laki-laki ini kalau di luar kayak singa. Ya Pak, kayak singa kalau di luar. Kalau dalam rumah sama istri, kayak apa Pak? Anggap ya gitu. Tapi kalau di luar, luar biasa kalau di luar, masya Allah. Ini apakah itu salah Pak? Itu salah? Tidak salah itu. Bapak di rumah jadi kayak apa? Domba takut. Kalau di
kayak singa, di luar bapak kayak domba, itu salah. Itu salah. Di rumah nah itu salah. Giliran di luar lurus, di luar kayak orang tidak ada apa, kalau kata orang Palembang, kalau dia nginjek semut dah mati. Kalau dia nginjek semut dah mati. Saking. Tapi kalau di rumah, karangnya kayak singa. Ini salah. Ini salah. Yang benar apa? Di luar boleh kita pasang di bawah. Dalam rumah ada satu sahabat Nabi. Satu sahabat Nabi melihat Sayyidina Umar Ibn Khattab. Tahu Sayyidina Umar? Kenal kan dengan Sayyidina Umar? Siapa yang paling jago kan di antara para sahabat? Sayyidina Umar. Abu Jahal itu gentar ketika Sayyidina Umar masuk Islam. Itu Pak, Sayyidina Umar mencium anaknya, dipeluk anaknya. Orang ini bilang, ya Amir Mu'minin, seumur hidup aku punya anak 10. Kata orang ini, aku punya anak 10 ya Amir Mu'minin. Itu dari 10 anak itu tidak ada satu pun yang pernah aku cium. Tidak ada satu pun yang pernah aku cium, tidak ada satu pun yang pernah aku peluk. Kalau aku sudah pulang ke rumah, itu semua anakku, semua istriku, gak ada yang berani ngomong, gak ada berani main, semua. Aku melihat engkau nih yang Mu'min, ya Umar, begitu dekat benar dengan anak dan istrimu. Apa nanti tidak hilang wibawamu di depan anak-anakmu? Apa kata Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, aku dengar dari Rasulullah SAW, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak punya sifat kasih sayang, maka dia tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak punya sifat penyayang, maka dia tidak akan disayangi. Sayyidina Umar di rumah ada orang datang di luar, mau ngelapor dengan Sayyidina Umar, mau ngadu dengan Sayyidina Umar tentang apa? Tentang perihal istri. Kenapa istrinya? Istri orang ini Masya Allah, pulang dimarahi, pergi dimarahi, bawa duit dimarahi, tidak bawa duit tambah marah. Pokoknya Masya Allah, kena serangan terus. Ngelapor dengan Sayyidina Umar. Pas sampai di depan rumah Sayyidina Umar, pintu tertutup. Dia dengar apa? Dengar suara istri Sayyidina Umar lagi menyerang. Pak, kalau istri itu kalau sudah menyerang, sejarah 30 tahun yang lalu dia ingat. Benar tidak? Kalau ibu sudah marah, sejarah 20 tahun yang lalu, bahkan sejarah dulu pengantin baru, ibu masih ingat. Jadi pas
dia berada di depan rumah Sayyidina Umar mau melapor dengan tingkah laku istrinya, pas dia depan rumah Sayyidina Umar, ya Allah, sama nasibku, nasib Sayyidina Umar sama aku sama. Gimana mau lapor, gimana mau minta solusi? Sayyidina Umar juga nasibnya sama. Lalu putar balik dia, pas dia mau putar balik, Sayyidina Umar buka pintu, dilihat ada orang yang baru saja mau masuk, masih di pekarangan rumah Sayyidina Umar. Pulang, sini. Kenapa? Ada apa? Kenapa kau putar balik? Ada apa? Sini. Dipanggil. Datang dia Amirul Mukminin, minta maaf ya Amirul Mukminin. Aku datang ke sini ini sebenarnya ada masalah aku dengan istriku ini Amirul Mukminin, ya Allah, tidak bisa lagi ngomong, marah terus, serangan terus. Aku mau melapor sama engkau biar engkau menasihati istriku. Tapi ketika aku berada di depan rumahmu, aku dengarkan suara dari dalam rumahmu, engkau pun sedang dimarahi. Sama, nasib kita sama. Jadi aku bingung, kalau engkau saja begini, bagaimana bisa memberi solusi? Kalau engkau saja begini, bagaimana bisa memberi solusi? Apa kata Sayyidina Umar? Sini. Yang mencuci bajumu siapa? Istri. Yang ngurus rumah siapa? Istri. Yang melahirkan anakmu, yang menyusui anakmu, yang memandikan anakmu, yang beri makan anakmu siapa? Istri. Yang menyiapkan makan kamu siapa? Istri. Yang jaga hartamu di rumah siapa? Istri. Ya sudah, kebaikan dia banyak, masa cuma ngojeknya saja kau sibuk? Masa ada apa saja? Kebaikan dia banyak, kebaikan istri banyak, kebaikan dia itu banyak. Maka kalau kita pandai menilai kebaikan istri pandai menilai kebaikan suami, maka hidup akan alhamdulillah. Tapi kalau istri tidak pandai menilai kebaikan suami, baju satu lemari sudah punya ibu semua. Lain baju kondangan, baju arisan, baju yasinan. Lengkap, banyak sudah ibu dapatkan kebaikan suami. Bapak begitu juga, banyak dapat kebaikan suami. Kalau kebaikan itu tidak dikedepankan, hidup tidak akan bahagia. Makanya kalau mau bahagia, pandailah bersyukur. Kalau mau bahagia, pandailah menilai kebaikan orang lain. Pandai-pandai menilai kebaikan orang lain, jangan hanya menilai kebaikan diri sendiri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah tambahkan iman untuk kita. Amin. Itu baru pembukaan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan agung Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak salawat, jangan putus. Berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad itu berkah. Siapa yang ingin berkah banyak salawat. Siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan yang langgeng dunia dan akhirat, dunia dapat keberkahan, akhirat dapat syafaat, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
9 lewat sejam. Sampai jam berapa Pak? Jam 2. Ini berarti dibuka air kuning biar nggak ngantuk. Sudah habis Pak, apa beda maulid dengan maulud? Apa beda maulid dengan maulud? Pak, siapa yang tahu beda maulid dengan maulud? Pak, Bu, ada yang tahu Bu? Maulid itu kita kan sering nulis peringatan maulid Nabi. Maulid bukan? Maulid, peringatan maulid itu sesat. Berarti dia tidak percaya dengan hari kelahiran Nabi Muhammad. Berarti dia tidak percaya ada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, waktu fajar, tahun gajah, telah lahir Nabi Muhammad. Dia bilang maulid sesat. Berarti ini tidak percaya dengan waktu kelahiran Nabi Muhammad. Yang sesat siapa dia? Ini yang sesat, yang tidak percaya dengan maulid, yang tidak percaya dengan maulid Nabi Muhammad. Kalau dia bilang maulid bid'ah, Nabi Muhammad itu bid'ah, bahaya tidak? Maulid itu kan nabinya. Lalu dia bilang maulid bid'ah, berarti dia telah membid'ahkan, mengatakan kalau Nabi Muhammad itu bukan, tidak ada. Kenapa? Karena sesuatu yang bid'ah. Naudzubillah min dzalik. Nah, makanya Ibu, Bapak, peringatan maulid ini adalah mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad. Kalau mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad ini tidak ada hukum, boleh-boleh saja. Yang mau memperingati silakan, yang tidak silakan, yang mau silakan, yang tidak silakan. Tapi adat orang kita, orang Indonesia, apa ada orang kita? Setiap masjid, setiap musola, setiap rumah, setiap majelis memperingati maulid Nabi. Setiap rumah, setiap majelis memperingati maulid Nabi. Kenapa? Karena rasa cinta mereka dengan Nabi Muhammad. Bapak tahu Pak dengan Imam Syafi'i jam berapa sekarang? Sekarang jam 9.30. Pak, Imam Syafi'i, imam kita itu Imam Syafi'i. Sholat kita ikut Imam Syafi'i, wudhu kita ikut Imam Syafi'i, semua ibadah kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngomong. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, man jama'a ikhwana, barang siapa yang mengumpulkan orang, pejuang subuh, alhamdulillah mengumpulkan orang, masjid menjadi tempatnya kumpul. Man jama'a ikhwana li maulidin Nabi, untuk mengenang hari lahirnya Nabi, hari lahirnya Nabi, mereka mengumpulkan orang. Wa hayya ta'ama, menyiapkan makanan, insyaallah makanan. Biasanya kalau peringatan maulid
Kalau yang bagian depan ini tidak lepas dari buah, ini tidak ada buah. Ini kayaknya panitia ini ada. Biasanya ada buah. Warna-warni, guru dapur nggak ada. Ini kayaknya ini yang nyumbang dikit. Yang nyumbang nggak sama. Ini lihat, ini Imam Syafi'i ngomong, man jama'a ihwanan, barang siapa yang mengumpulkan kawan-kawan, wa hayya ta'ama, menyiapkan makanan, disiapkan makanan, wa ahla makanan, menyiapkan tempat. Pakai meja, pakai telur, baru dikualenok telur punya bunga. Pakai bunga telur. Kalau tempat lain telur di pohon pisang. Menyiapkan tempat rapi. Wahaya wa ahla makanan, menyiapkan tempat. Wa amala ihsana, dan melakukan perbuatan baik. Apa perbuatan baik yang dilakukan? Tadi baca berjanji, ada yang ngaji, ada kata sambutan, ada yang ceramah. Ini amalan yang baik. 1, ngundang orang. 2, menyiapkan makanan. 3, menyiapkan tempat. 4, melakukan hal-hal yang baik. 5, maulidin Nabi, untuk mengenang hari lahirnya Nabi. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yub'atsu yaumal qiyamah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Kelak di hari kiamat, orang yang ikut andil tenaganya, uangnya, keringatnya untuk memperingati Maulid Nabi, kelak di hari kiamat mendapat syafaat dari Nabi Muhammad, dibangkitkan ma'an nabiyyin, bersama para nabi, was-siddiqin, bersama para siddiqin, wasyuhada, bersama para syuhada, was-sholihin, dan pada orang soleh. Tanya Pak, rokok tidak berkurang. Pak, rokok tidak berkurang. Rokok walaupun mahal, ganti jadi rokok dados, tetap merokok. Untuk Maulid Nabi 5.000. Pak, 5.000 jeruk sekilo tidak sampai Pak. Ngomongnya mau masuk surga, ngomongnya dosa banyak, amal sedikit. Banyak dosa atau banyak pahala? Pak, Bapak sekarang ini dosanya lebih banyak dari pahalanya, atau pahala lebih banyak dari dosanya? Pak, dosa banyak atau sedikit? Pahala banyak atau sedikit? Bu, dosa banyak atau sedikit? Pahala banyak juga. Itulah hebatnya istri. Luar biasa istri itu. Nah, ini kata Imam Syafi'i. Ini lihat lagi Pak. Ini biar Bapak semangat dalam Maulid Nabi. Jangan Maulid Nabi. Guru kita Abu Yanaqid yang sering kesini, Habib Umar Abdul Aziz yang sering kesini. Ini Abu Yanaqid tanggal 30 September Maulid di pondok. Habib Umar Abdul Aziz ini tanggal 16 September Maulid di rumah, Maulid di pondok. Itu Pak, untuk peringatan Maulid Nabi saja di pondok mereka itu
di pondok mereka itu dekorasi, tahu dekorasi ini kayak ini, dekorasi dihias penuh dengan macam-macam dihias. Dekorasinya saja Pak, masjid mereka itu, ruangan yang mereka adakan maulid itu, dekorasinya saja 25 juta. Dekorasinya saja Pak, dekorasinya saja. Jadi ada kawan kami, Ustaz Hasan bicara, dia pikir saya benar mas, puluhan jutanya untuk dekor. Saya ngomong ke sama Abuya lagi, Abuya, anak dengar Abuya dekor Abuya sampai 25 juta. Enggak, ini Abuya, saya Abuya banyak banget. Apa kata Abuya lagi? Jangankan 25 juta untuk dekor, anak kalau bisa dijual, hanya untuk dekor ini saja, jual untuk dekor ini saja, tidak apa-apa. Anak nih kalau bisa jual untuk dekor ini, anak jual untuk dekor ini saja. Kenapa? Untuk Nabi Muhammad itu tidak ada batasannya Pak. Untuk Nabi Muhammad itu tidak ada harga yang bisa kita bayar. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, bapak ibu masih pakai ini kalau bukan karena Nabi Muhammad, bapak ibu masih pakai tutup bawah, tutup atas. Karena Nabi Muhammad, bapak ibu cantik-cantik, ganteng-ganteng kayak gini, tahu dengan masjid, tahu dengan ini berkat Nabi Muhammad. Ini Abu Yaumar di Palembang tanggal 16 September. Habib ketua umum acaranya. Ini alhamdulillah beres semua. Ini tinggal acaranya. Habib Umar Abdul Aziz ini akan mengadakan maulid di pondoknya dan menikahkan 4 anak. Anak nomor 2, anak nomor 3, anak nomor 4, anak nomor 5 dinikahkan di bulan Maulid. Nah ini beliau mengundang orang-orang Kuala, karena beliau dulu pernah ke sini. Jadi beliau mengundang orang Kuala, kalau ada waktu kata beliau silahkan. Beliau mau menikahkan 4 anaknya. Anak nomor 2, anak nomor 3, anak nomor 4, anak nomor 5. Anak nomor 2 alumni Mekah, anak nomor 3, anak nomor 4, anak nomor 5 alumni Al-Ulum Yaman. Ini mau nikah semua, 2 laki-laki, 2 perempuan. Tanggal 16 September. Kalau bapak ada waktu, ibu ada waktu, silakan. Habib Umar Abdul Aziz mengundang bapak-bapak semua. Nah ini sekalian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar Siddiq, Pak, tahu dengan Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq sahabat Nabi. Tahu? Bukan Abu Bakar Tungkal, bukan. Itu Abu Bakar Tungkal itu ketua Habsyi. Abu Bakar Siddiq sahabat Nabi, mertua Nabi, orang yang bersama Nabi ketika hijrah. Kakinya dipatok kala jengking demi melindungi Nabi Muhammad. Demi Nabi Muhammad kakinya dipatok oleh ular. Abu Bakar Siddiq ini dijamin masuk surga ya. Pak, Abu Bakar Siddiq dijamin masuk surga ya. Dijamin tidak? Dijamin masuk surga. Nah, Abu Bakar Siddiq ngomong apa? Man anfaqa dirhaman, barang siapa yang mengeluarkan 1 dirham liqiraati maulidin Nabi, untuk mengeluarkan 1 dirham tadi untuk qiraati maulidin Nabi, untuk mengenang
Siddiq radhiyallahu anhu, kana rafiqi fil jannah, maka orang itu akan menjadi teman dekatku di surga. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka jangan pelit kalau untuk maulid Nabi. Jangan pelit kalau untuk maulid Nabi, keluarkan semuanya untuk maulid Nabi. Allah ganti. Habib Nagib di Coba itu dekorasi saja puluhan juta. Daging kambing yang beliau siapkan itu 1 ton. 1 ton kalikan 1 kilonya 140.000. 1 kilonya 140.000 kali 10 kilo saja sudah 14, sudah sejuta parah, sudah 100 kilo 14 juta. 1000 kilo 140 juta untuk daging kambing buat tamu-tamu Rasulullah, buat tamu-tamu Rasulullah. Kata Habib Nagib, kalau aku tamu antum jadi tamu anak, tamu Habib Nagib, kata dia, kalau antum jadi tamu anak tak jadi masalah. Anak kasih kebuli, anak kasih susu, anak kasih kopi. Ini yang datang ini tamunya Rasulullah, yang datang di peringatan maulid tamunya Rasulullah. Lebih lagi harus saya muliakan, lebih lagi harus saya agungkan. Kenapa? Karena kedatangan ini untuk menjadi tamunya Rasulullah. Tadi kita berdiri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Allah ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika. Wahai Nabi, salam untukmu. Berarti Nabi pun hadir, Nabi pun ada. Ketika Bapak sholat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu berarti Nabi Muhammad memang di setiap kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bapak-bapak, kalau kita berusaha berkorban untuk Nabi Muhammad, tidak ada ruginya. Bapak sanggup tidak kayak Abu Bakar Siddiq tadi? Posisi bapak kayak Abu Bakar Siddiq tadi, posisi ibu kayak Abu Bakar Siddiq tadi. Biar aku di patok bulan, yang penting Rasulullah jangan. Sanggup tidak? Lari pakai jurus kaki 1000. Ini Abu Bakar Siddiq. Bu, ada seorang perempuan, Bu. Perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan. Perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan. 70 kaum muslimin meninggal. Sampai di kota Madinah terdengar Rasulullah meninggal di Madinah, tersebar kalau Rasulullah meninggal. Ada satu perempuan lihat rombongan muslimin datang, mana apa kabar Rasulullah? Kata orang ini datang, suami mau meninggal. Apa kabar
meninggal. Apa kabar Rasulullah? Kabar Rasulullah apa? Datang satu lagi, ayah mau meninggal. Apa kabar Rasulullah? Sampai yang terakhir, anak mau meninggal. Tidak, nak mau anakku, mau suamiku, mau kakakku, mau bapakku, terserah. Mau meninggal, terserah. Rasulullah mana? Rasulullah mana? Saking cintanya pada Rasulullah SAW. Perempuan ini perempuan mencintai Rasulullah sampai tidak ingat dengan suami, dengan anak, dengan kakak, dengan bapak, tidak ingat lagi. Kenapa? Itulah bentuk la yu'minu ahadukum hatta yuhibbuni. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintaiku, mencintai Nabi Muhammad khair, lebih daripada anaknya, istrinya, keluarganya, bahkan dirinya sendiri. Kalau sudah sanggup mencintai Rasulullah melebihi segalanya, baru sempurna keimanan kita. Salam Nabi Muhammad. Terus. Jam berapa? Nah, baru jam 10. Kita genapkan sampai jam 11 ya. Genapkan sampai jam 11 ya. Jam 11 di HP Habib tapi. Jam 11 di HP Habib. Jam 11 di HP Habib. Bukan di jam Bapak, bukan di HP Habib. Siap Pak? Siap? Ya? Besok pagi Baitur Rahman. Jangan gara-gara maulid subuh nggak Baitur Rahman. Terakhir. Hasan Basri ini Sayyidul Tabi'in, pemimpinnya tabi'in, anak bodohnya sahabat. Apa Hasan Basri ngomong? Lau indi dahaba kajabalil Uhud. Kalau aku punya emas sebesar gunung Uhud, la anfaqtu, aku akan keluarkan semuanya li qiraati maulid Nabi. Aku akan infakkan semua untuk peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku punya emas sebesar gunung Uhud. Makanya bapak-bapak, jangan kita berpikir kalau keluar harta kita untuk jalan Allah itu berkurang harta kita. Jangan berpikir seperti itu. Tidak akan berkurang, bal yazdad. Ada satu, mungkin bapak kenal, sahabat yang terkaya. Siapa sahabat yang terkaya? Abdurrahman bin Auf ini sahabat terkaya, datang ke Madinah tidak bawa istri, tidak bawa anak, tidak punya harta, tidak punya rumah, tidak punya. Ditawarkan oleh orang Ansor, saudaranya, aku punya toko di pasar, aku punya toko 2 di pasar, ambil kau satunya itu apa? Kata Abdurrahman bin Auf, nggak usah. Aku punya istri 4, aku ceraikan istriku ini. Kau pilih yang mana? Nanti aku ceraikan, ambil kau. Nggak usah. Aku tidak butuh istri, aku tidak butuh toko. Tunjukkan aku di mana pasar. Dibawa ke pasar. Abdurrahman bin Auf sekali dia masuk pasar, karena dia orangnya pintar, tidak punya modal sepeser pun, tapi sekali dia masuk pasar, dia jadi orang yang paling kaya di antara para sahabat.
tiap hari nangis terus. Kenapa nangis? Karena dia minta dijadikan orang miskin. Mau jadi miskin tidak bisa. Ditambahkan terus oleh Allah hartanya. Sampai Rasulullah ngomong apa? Abdurrahman ini akan masuk surga. Tapi Abdurrahman ini masuk surga yang terakhir. Di semua golongan sahabat, Abdurrahman ini masuk surga paling terakhir. Kenapa ya Rasulullah? Bukankah dia banyak sedekah? Betul, dia sedekah tidak kurang, banyak sedekahnya. Kenapa? Karena dia punya harta melimpah, jadi hisabnya tambah lama. Kalau kita meninggalkan satu motor, beda dengan orang yang meninggalkan dua motor. Beda apanya? Beda hisabnya lebih lama. Apalagi kalau punya dua rumah, apalagi beserta isinya. Kemilahan satu, kualena satu. Tambah lama lagi dia. Pak, ini Abdurrahman bin Auf, saking dia itu ingin miskin. Ya Rasulullah, ini ya Rasulullah, separuh hartaku untuk ya Rasulullah. Terserah engkau mau jadikan apa, terserah, ini separuh hartaku untukmu. Masih tersisa separuh lagi. Dia bingung mau diapakan separuh lagi. Sahabat pulang dari perang. Ketika sahabat pulang dari perang, Pak, sahabat melihat kebun korma mereka. Ketika mereka melihat kebun korma mereka tidak ada yang ngurus karena kelamaan mereka di perang. Korma mereka busuk, kayak pohon sawit kalau tidak dipanen busuk. Korma begitu juga, kalau korma itu tidak diambil ketika dia sudah masak, maka dia akan busuk. Jadi semua sahabat yang ikut perang tadi, yang kormanya busuk, dia ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nasib kami ya Rasulullah? Korma kami busuk, kami tidak bisa lagi mendapatkan uang, kami sulit untuk makan. Ya Rasulullah, bagaimana? Apa kata Rasulullah? Abdurrahman, iya ya Rasulullah. Korma mereka busuk. Apa kata Abdurrahman? Ya Rasulullah, korma yang busuk itu ya Rasulullah, aku beli semua dengan harga korma bagus. Aku beli semua korma kawan-kawan ini yang busuk itu, aku beli semua dengan harga korma bagus. Tujuan apa ini? Tujuan untuk apa? Tujuan Abdurrahman bin Auf cuma untuk menghabiskan duit. Tujuan Abdurrahman bin Auf cuma untuk menghabiskan duit. Udah. Semua kurma busuk dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Sampai Abdurrahman bin Auf, alhamdulillah. Uang tidak ada, tidak kurma. Alhamdulillah. Kalau aku mati, kurma ini. Akhirnya datang utusan dari Yaman, utusan dari Raja Yaman, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Rasulullah, di Yaman sedang kena wabah. Wabah apa? Wabah penyakit yang begitu cepat menularnya, dan obat daripada wabah ini telah kami jalani di Yaman. Korma busuk ya Rasulullah. Korma busuk ya Rasulullah. Jadi di Yaman sudah kehabisan dengan korma ini stoknya.
Dan kami sekarang mencari kurma busuk. Raja Yaman mengutus saya untuk membeli kurma busuk yang ada di Madinah dengan harga 10 kali lipat kurma yang paling bagus. 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus. Sudah, kau temui Abdurrahman bin Auf, karena semua kurma busuk ada sama dia. Subhanallah, Pak. Mau miskin tidak bisa-bisa. Kenapa mau miskin tidak bisa-bisa? Karena Abdurrahman bin Auf tidak sayang hartanya untuk Nabi, tidak sayang hartanya untuk Nabi Muhammad, untuk Nabi, tidak sayang. Makanya Abdurrahman bin Auf tidak miskin-miskin. Itu awalnya. Jangan, Pak. Dengan uang kita sayang demi Nabi Muhammad sayang. Manid da'a, barang siapa yang mengaku hubban Nabi, barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepada Nabi Muhammad, la yuhibbul ulama wa la yuhibbul fuqara. Barang siapa yang mengaku cinta Nabi tapi tidak mencintai ulama, tidak mencintai fuqara, orang miskin, akad kadzab, dia telah berbohong. Yang mengaku cinta Nabi tapi tidak cinta ulama, tidak cinta fuqara, orang fakir, akad kadzab, dia telah berbohong. Makanya bapak-bapak, insya Allah mudah-mudahan Allah beri keberkahan. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kabulkan semua hajat kita. Mudah-mudahan apa yang kita rayakan pada malam hari ini insya Allah diterima oleh Allah. Amin. Apa yang kita peringati pada malam hari ini insya Allah sampai kepada Rasulullah. Apa yang kita rayakan pada malam hari ini insya Allah menjadi penyebab kita husnul khatimah. Apa yang kita rayakan pada malam hari ini insya Allah menjadi penyebab kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Apa yang kita rayakan pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi sebab kita diberikan oleh Allah kesehatan zahir dan batin. Apa yang kita rayakan pada malam hari ini insya Allah menjadi sebab anak kita, istri kita, keluarga kita, suami kita menjadi orang yang soleh dan solehah. Dan apa yang kita rayakan pada malam hari ini insya Allah menjadi penyebab semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kita rayakan pada malam hari ini insya Allah peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penyebab kita mendapatkan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nas'aluka ya Allah kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al khairatana khairan min alaniyatana waj'al alaniyatana salihah bi anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir Bapak-bapak, minta doanya insyaallah mudah-mudahan tanggal 6 Oktober kita akan merayakan juga Maulid di Pondok Habib di Palembang. 6 Oktober itu peringatan Maulid Nabi di Pondok Habib di Palembang. Insyaallah mudah-mudahan kalau diizinkan oleh Allah, diberikan oleh Allah keluasan rezeki, mudah-mudahan sekalian peresmian asrama santri 2 lantai 7 kali 17 6 kali 8, insya Allah 2 lantai. Sekarang lagi tahap finishing, tinggal pemasangan granit dan pemasangan keramik, tapi belum kelihatan granitnya sama keramiknya. Doakan mudah-mudahan lancar luncur. Dan peresmian masjid 16 kali 14, 16 kali 14. Alhamdulillah sudah
tahapan pengecetan. Insya Allah 6 Oktober peresmiannya, dan Habib mengundang bapak-bapak untuk hadir Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Pondok Pesantren Nurul Mustafa Kota Palembang. Kalau yang di Kuala Tunggal, kita akan melakukan peringatan Maulid juga Pondok Pesantren Habib yang di Kuala Tunggal, Darul Hijrah di Parit 5 Tunggal 1, lorong daripada gang Pondok Pesantren Darul Hijrah. Insya Allah itu kita akan merayakan peringatan Maulidnya di tanggal 19 September di Kuala Tunggal. Kalau Bapak ada kesempatan boleh juga silahkan ikut hadir di Pondok Pesantren Habib di Kuala Tunggal, dan doakan Pondok Pesantren Habib di Kuala Tunggal. Insya Allah kalau Allah lancarkan semuanya, setelah peringatan Maulid tanggal 19 itu akan melanjutkan pembangunan asrama 15 kali 12. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ala dunia wal akhirah shaliha bi khairin wa afiyah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mungkin ini sedikit dari Habib para peninggung. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Bapak Wali Alim sebagai Ketua Kecamatan Tangerang. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala sayyidina Rasulillah. Allahumma bihurmati sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi as-sadiqin bi nahjihi al-qadim waj'alna ya Allah min khiyari ummatihi wa hsyurna ghadan fi zumratihi wahyina mustamsikina bi ta'atihi wa muhabbatihi wa amitna ala sunnatihi wa jama'atihi. Allahumma inna nas'aluka bi jahi nabiyil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa kullana mu'ayyan wa musliman. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini kami tutup, kami sampaikan bahwa uang kotak dari keliling yang terkumpul berjumlah Rp351.000. Kemudian informasi kedua yaitu pengajian rutin yang nanti akan disampaikan oleh Habib Hasan Musin Al-Fatih di Masjid Baitur sudah nanti. Kemudian informasi yang berikut yaitu Maulid Nabi yang diadakan di Musala Darul Nabi pada hari Sabtu malam tanggal 8 September 2024. Penceramah Ustaz Haji